Shalom, ibu-ibu semuanya. Saya bersyukur bisa ketemu ibu-ibu semuanya ya. Saya yakin kita semua di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan ya. Meskipun kita ada dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak mudah saat ini gitu ya. Sedikit-sedikit kita harus waspada karena musuh kita sekarang bukan musuh yang kelihatan. Kalau musuh yang kelihatan seperti kutu itu digites gitu ya. Tapi ini nggak kelihatan soalnya gitu ya. Jadi kita dalam masa-masa yang sulit saat ini, tapi saya percaya kita semua harus mengandalkan Tuhan sehingga kita punya kekuatan dalam diri kita untuk melewati masa sulit-sulit seperti sekarang ini ya. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya. Saya akan coba share screen dulu supaya kita bisa lebih enak waktu kita baca firman Tuhannya ya. Nah, ibu-ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kalau kemarin kita sudah belajar, kalau ibu ngikutin doa malam kita, gitu, kita belajar tentang apa? Kalau Rebu kemarin, ada yang masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Kita kemarin belajar tentang apa? Berdamai di tengah apa? Kenyataan, ya dah. Berdamai dengan kenyataan yang ada, gitu ya. Nah, pada kesempatan malam ini kita mau belajar dalam satu topik yaitu berani taat di masa sulit, ya. Ayo sama-sama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 19 sampai ke 20. Yesaya pasal yang pertama ayat 19 sampai ke 20. Saya akan membacakan untuk ibu-ibu sekalian, boleh disimak di Alkitabnya ataupun lihat di layar saja, begitu ya. Yuk sama-sama kita baca firman Tuhan. Yesaya pasal 1 ayat 19 sampai 20, demikianlah firman Tuhan. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca, tapi kita yang melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, ibu-ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kalau saya perlihatkan gambar ini, apa yang ibu-ibu ketahui dari gambar ini? Yuk, coba. Ya, 1-2 orang share boleh. Ada yang tahu nggak? Saya ngerti loh, Julia pernah ketemu dengan gambar ini. Langsung foto di situ mungkin gitu ya. Oke, belum pernah. Waduh, sia-sia itu kemarin anjing yang setia itu. Anjing yang setia ya. Ada yang pernah dengar ceritanya seperti apa? Hachiko. Hachiko, betul ya. Tentu ibu-ibu pernah dengar lah ya. Saya anggap kita semua pernah dengar. Saya akan sedikit ulas cerita Hachiko ini. Hachiko ini dimiliki oleh seorang tuan, ibu-ibu ya. Cerita yang dikisahkan di sana, seorang tuan ini tiap kali itu pergi ke stasiun kereta api untuk bekerja. Nah, si Hachiko ini ngikutin gitu ya. Dia menunggu, kemudian sore sampai pulang, si tuannya dia ikut pulang. Suatu ketika si Hachiko ini mengantar tuannya kembali untuk si tuannya bekerja di stasiun yang sama. Tetapi ketika sore, si tuannya ini tidak kunjung pulang ya. Tidak kunjung pulang, maka si Hachiko pun tetap menunggu sang tuan supaya kapan pulang sang tuannya, begitu ya. Singkat cerita, ternyata sang tuannya itu berhari-hari, berminggu-minggu tidak pulang karena sang tuannya telah meninggal ketika dia bekerja. Dia nggak ketemu lagi dengan Hachiko-nya. Tapi Hachiko ini tetap setia menunggu sampai dia akhirnya Hachiko ini mati di stasiun itu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran ketaatan seorang anjing gitu ya, seekor anjing maksud saya ya. Oke ya. Nah, gambar yang kedua gitu ya. Gambar kedua, silakan ibu-ibu apa yang diperhatikan dari gambar ini? Apa yang ibu pelajari dari gambar ini? Belajar apa kira-kira? Ini ada tentara gitu ya, kemudian di bawahnya ada berita 150 TNI dikirim ke Poso untuk memburu kelompok teroris yang kemarin itu memenggal-menggal kepala dan lain sebagainya itu loh. Pertanyaan saya begini, ketika ada salah satu dari putra ibu-ibu semuanya yang ada di barisan itu, kira-kira rela nggak? Rela nggak pergi? Ini musuhnya teroris loh. Ini teroris hebat ini. Sampai sekarang belum ada yang bisa menangkap ini. Lawannya nggak gampang juga nih. Kira-kira ibu-ibu
rela nggak melepaskan anak ibu-ibu gitu ya untuk mengejar teroris di Poso? Saya mau tahu jawaban yang punya anak laki-laki itu Bu Debi ya. Bu Debi, ya apa Bu Debi? Kalau Afu, bila dia jadi tentara, diutus sama komandannya untuk pergi untuk lawan teroris. Bu Debi sebagai seorang mama, kira-kira akan gimana sih perasaannya? Ya berat loh, cuma ya tetap relakan. Ya, relakan ya. Ya, apapun berat yang memang terjadi ya. gitu ya, apapun terjadi. Kenapa Bu Debi ngomong ya sudah relakan gitu? Kenapa sih? Soalnya untuk tugasnya dia yang sudah dipegang. Oke ya, untuk tugas maka dia merelakan anaknya ya. Ini satu poin yang baik ya. Ketaatan itu apa? Kalau ada tugas itu harus dilaksanakan. Kerjakan ya. Sepakat ya? Oke, ya satu lagi yang punya anak laki-laki itu siapa ini ya? Ah ini, Iklan. Anaknya kan laki-laki semua nih. Kalau ada satu aja, anggap aja terliang gitu jadi TNI gitu ya. Kemudian dia dikirim ke Poso untuk berperang lawan teroris. Iklan sebagai mama waktu melepaskan terliang gimana? Kira-kira aja. Mute-nya dibuka dulu. Oke. Kita dengarkan ya. Ailan, gimana Ailan? Ya enggak tega tapi terpaksa berhubung tugasnya. Enggak tega tapi terpaksa gitu ya. Oke, berhubung karena tugasnya begitu ya. Oke, ya sangat baik ya. Oke, satu lagi deh, ini menarik nih. Saya pengen tahu nih jawaban mama-mama kan gitu ya. Ai Afung. Ai Afung. Nah, ini Jufung. Alah, tulisannya di sini Foni Afung jadi lali aku panggilannya. Gimana Ai Jufung? Kalau anak laki-laki dari Ai Jufung dikirim ke Poso untuk lawan teroris. Mute-nya dibuka dulu. Ya, silakan jawab pertanyaan saya. Ya berat sebetulnya tapi gimana kan harus taat dengan tugasnya Oke ya. Ya, semua katakan apa berat, sulit gitu ya. Ini anakku apalagi kalau punya anak laki-laki satu-satunya, ini anak laki-laki satu-satunya gitu ya. Kenapa Gus menerima tanggung jawab yang berat semacam ini begitu ya. Dan lain sebagainya. Pasti ada respon di balik semuanya itu, Bapak Ibu ya. Nah, saya mau katakan begini. Di dalam dunia militer, ketaatan kepada perwira atau atasan adalah harga mati. Bahkan ketika dalam keadaan yang genting seperti perang, seperti melawan teroris, pasukan ini yang warna hitam ini, yang dikirim ke Poso, dia harus taat kepada perwiranya. Ketika dia tidak mau menjalankan tugas daripada perwiranya, maka dia sudah tidak layak menjadi anggota TNI. Jadi ketaatan ini luar biasa di dalam kemiliteran, ibu-ibu. Ketika dia mendapatkan tugas dari atasannya, mau nggak mau, bisa nggak bisa, harus dilakukan apapun yang terjadi. Ibu-ibu, saya teringat ketika kapal selam yang karam itu, tenggelam itu ya, kapal selam tenggelam gitu ya. Ya, kemarin sempat viral gitu ya. Ada cerita bahwa ada keluarganya itu anaknya menghalang-halangi papanya untuk pergi berlayar gitu ya. Dia rangkul dengan kerat si papanya, jangan pergi papa gitu ya. Tapi papanya tetap apa? Berangkat karena itu ada sebuah tugas. Nah, ketika papanya berangkat, papanya ngerti nggak sih kalau ada akan musibah itu? Tentu tidak. Dan disitulah perpisahan yang paling menyedihkan. Sudah dihalang-halangi anaknya. Tidak ada firasat yang tidak baik pada saat itu. Tapi karena berhubung tugas dari atasannya, maka terjadilah apa? Hal yang tidak menyenangkan. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, itu adalah resiko. Ketika seorang perwira mengutus anak buahnya untuk pergi berperang, anak buahnya mau nggak mau harus menjalankan. Itulah yang dinamakan apa? Ketaatan. Bisa nggak bisa, siap nggak siap, harus siap, kan begitu. Nah, perhatikan kalimat saya berikut ini, ibu-ibu. Pernyataan tersebut yang kita soal kemiliteran itu berhubungan dengan kepercayaan kita. Itu begini, ketika kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus,
sebagai pemimpin hidup kita, maka hal itu harus dibuktikan melalui ketaatan kita, ibu-ibu. Ketaatan kita kepada Yesus. Bahkan ketika kita berada di masa-masa yang sulit. Ketaatan itu harus apa? Terus muncul dalam kehidupan kita. Maka kita harus berjuang untuk tetap taat ketika kondisi kita tidak mudah. Kalau kondisi kita itu senang terus gitu ya, gampang taatnya gitu ya. Tapi kondisi kita tidak mudah, kita berjuang melawan sesuatu. Maka mau nggak mau, bisa nggak bisa, siap nggak siap, kita harus berjuang untuk apa? Tetap berpegang kepada siapa? Yesus. Seperti seorang anak buah yang berpegang kepada perintah atasannya. Nah, ibu-ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Ketika kita di dalam kondisi yang sulit, hal yang perlu kita tekankan adalah masa-masa sulit yang kita alami itu bukan berarti masa kekalahan kita, ibu-ibu. Tetapi apa? Tetapi apakah kita lebih sungguh mentaati Allah? Nah, ibu-ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kemarin saya mendengarkan kesaksian daripada Pak mantan Gubernur Jakarta ya, Bapak Basuki Cahayapurnama. Beberapa saat yang lalu ternyata beliau ini juga terpapar COVID begitu ya. Kemudian ketika dia emosi dia tidak baik, dia suka marah-marah, maka itu penyakit yang ada dalam tubuhnya itu sangat-sangat menyakitkan, mendera sekali. Tapi ketika dia bersaksi, ketika dia dekat dengan Tuhan, dia mencoba memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan dia. Di masa-masa yang sulit itulah, maka penyakit itu semakin berkurang intensitasnya. Sakit yang dialami tidak menjadi semakin sakit, justru semakin longgar katanya begitu. Demikian juga di dalam masa-masa sulit sekarang ini, Bapak Ibu ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita diajar bahwa masa sulit itu bukan berarti kita kalah. Tetapi sesungguhnya kita itu diajarkan apakah kita lebih sungguh mentaati Allah atau tidak. Nah, ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya mau katakan demikian. Kita mencoba belajar dari kisah bangsa Israel. Ketika bangsa Israel itu berjalan di padang gurun yang gersang selama 40 tahun lamanya, itu adalah masa-masa sulit bagi mereka, ibu-ibu. Banyak bangsa yang ada di wilayah itu mencoba melawan bangsa Israel saat itu. Tapi ketika bangsa Israel itu mencari Tuhan, dan ketika Tuhan memerintahkan umatnya menyerang balik gitu ya, ayo udah serangan balik begitu ya, maka akhirnya bangsa Israel itu mendapatkan kemenangan. Entah itu waktu melawan bangsa Amori, kemudian bangsa Basan, bangsa Midian, yang dimana bangsa Midian, bangsa Amori itu lebih kuat daripada mereka. Karena perintah Tuhan itu dilakukan dengan baik, maka bangsa Israel mendapatkan apa? Kemenangan. Tapi ketika perintah Tuhan itu tidak diindahkan, yang ada hanyalah bangsa Israel lebih apa? Menderita, ibu-ibu. Ini konsep dalam Perjanjian Lama. Kalau kamu mau taat, akan dapat apa? Berkat. Kalau enggak taat, dapat apa? Kutuk. Nah, itu konsep yang ada dalam Perjanjian Lama, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau hal itu dihubungkan dalam masa-masa sekarang, masa-masa sulit bangsa Israel, apa yang kita dapatkan, ibu-ibu? Coba perhatikan kalimat saya berikut ini. Situasi yang sulit mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu, kehidupan keluargamu. Tapi ingatlah, Tuhan tidak merencanakan kekalahan bagi umat pilihannya. Saat ini mungkin keluarga kita ada yang terpapar, ada yang sakit, atau ada pergumulan yang lain yang mungkin ibu-ibu ngomong, aduh sulit ini Tuhan. Ingat baik-baik, bahwa situasi yang sulit itu mungkin Tuhan izinkan terjadi. Tapi Tuhan tidak merencanakan kekalahan bagi apa? Umat yang dikasihinya. Dan terakhir saya mau ngomong ini untuk mengingatkan ibu-ibu sekalian. Ketika ibu-ibu menghadapi situasi yang sulit sekarang, apa yang harus kita lakukan begitu? Jadikan masa sulit kita sebagai tantangan kita untuk kita semakin apa? Taat kepada Tuhan. Ingatlah ibu-ibu, situasi yang sulit atau yang sangat sulit mungkin bisa menimpa siapapun di antara kita. Bisa saya, bisa ibu-ibu sekalian saat ini. Tetapi, ingat baik-baik ya, ketaatan kita kepada Tuhan akan menentukan hasil
akhirnya. Jadi marilah kita belajar di tengah-tengah situasi yang sulit. Kita berani untuk taat kepada Tuhan. Kita berani melakukan kehendak Tuhan yang Tuhan sudah tuliskan dalam firman-Nya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati kita.